Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas X4 yang beranggotakan Cinta Afiah Rizky Putri, Divani Afrianti, Habibi Arianto, M. Julian Akbar S, Nadia Syafa Farha Azwar, dan Syafila Kailavita. Dengan guru pembimbing Bu Eptariana Baban SPD dan tema proyek Kearifan Lokal Permainan Rakyat Tradisional, Egrang, Bakia, dan Daro. Enggrang itu apa sih? Jadi, enggrang itu merupakan permainan tradisional yang menggunakan 2 batang bambu. Nah, dalam permainan ini dibutuhkan keahlian khusus karena menaiki enggrang tidak semudah yang dibayangkan. Jadi, bagi para pemula lebih baik latihan terlebih dahulu agar tidak mudah terjatuh. Enggrang itu bentuknya bagaimana sih? Jadi, bentuk enggrang itu seperti ini. Kemudian sejarah enggrang. Sebenarnya tidak banyak yang tahu mengenai awal kemunculan enggrang karena permainan ini sudah dikenal dari zaman nenek moyang seperti permainan tradisional lain, dan sampai ini pun belum ada penelitian lebih lanjut mengenai awal kemunculan enggrang. Tapi nama enggrang sendiri berasal dari bahasa Lampung yang artinya teropah pancung karena terbuat dari batang bambu yang berbentuk bulat, dan sebutannya di berbagai daerah itu pun berbeda-beda. Kemudian alat dan tempat bermain. Dalam bermain egrang, peralatannya cukup sederhana karena hanya membutuhkan 2 batang bambu yang memiliki tumpuan kaki. Egrang sendiri biasanya dimainkan di lapangan luas dengan standar untuk kompetisinya itu panjang 50 meter dan lebar 7,5 meter. Jadi, masing-masing pemain memiliki lintasan sepanjang 1,5 meter. Kemudian peraturan dalam bermain. Peraturan apa saja sih yang harus dipatuhi saat bermain egrang? Jadi yang pertama-tama, pemain harus melakukan undian terlebih dahulu. Kemudian, para pemain bermain sesuai dengan urutan yang tadi sudah ditentukan. Lalu, berjalan dari ujung ke ujung menggunakan egrang. Kemudian cara bermain. Nah, cara bermain egrang ini sebenarnya cukup sederhana. Jadi para pemain harus menaiki tongkat egrang kemudian berjalan menggunakan kaki egrang. Tapi permainan egrang cukup unik karena kita harus menjaga keseimbangan dan kestabilan saat berjalan menggunakan egrang. Lalu, manfaat apa sih yang kita dapat dari permainan enggrang? Dari permainan enggrang, kita dapat manfaat sebagai berikut. 1. Melatih motorik. 2. Melatih otot kaki, tangan, dan perut. 3. Melatih keberanian. 4. Melatih keseimbangan. 5. Melatih jiwa sportivitas. Dan yang keenam, dapat menjaga kesehatan tubuh. Makna apa sih yang terdapat di dalam permainan ini? Yang pertama yaitu berani dalam mengambil keputusan. Karena permainan ini harus dimainkan dengan niat yang kuat. Ketika kaki kita sudah kita pijakan di atas pijakan bambu dan badan kita pun sudah kita condongkan ke depan untuk berjalan, maka kita tidak boleh ragu-ragu. Karena ketika kita ragu-ragu maka kita akan terjatuh. Sama halnya dengan kehidupan. Ketika kita sudah mengambil satu keputusan dan kita berarti harus bertekad dan berkomitmen untuk menyelesaikannya, serta tidak boleh ragu-ragu dalam menjalaninya. Kemudian yang kedua yaitu nilai sportivitas. Nilai sportivitas tercermin pada pemain yang bisa menerima kekalahannya dengan lapang dada serta tidak berbuat curang selama permainan berlangsung. Yang ketiga yaitu nilai kerja keras. Nilai kerja keras ini tercermin pada pemain yang tetap bersemangat dengan usaha di mana dia menjaga kestabilannya, keseimbangannya, dan tetap berusaha berjalan cepat agar dapat sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir yaitu nilai keuletan. Nah, kalau nilai keuletan itu terdapat pada proses pembuatan egrang, di mana tongkat bambu yang digunakan untuk bermain itu dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin agar tidak patah atau rusak ketika digunakan oleh pemain. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai egrang. Mohon maaf bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.